Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Bambang atas pemaparannya, mungkin pemaparan yang mungkin menyentak ya bagi sebagian kita. Tapi memang sebagaimana dikatakan Prof. Bambang kemarin juga mungkin ini adalah bentuk lain ya dari keterhubungan lagi antara spiritualitas, sains, dan kemudian filsafat dan juga bahkan agama. Mungkin untuk memudahkan kemarin Prof. Bambang juga mengatakan art atau seni sebagai cara untuk membantu kita memahami cakrawala lain ya, sebagai cakrawala itu mungkin film Hollywood itu Doctor Strange itu mungkin. Jadi di mana film Hollywood itu film itu ya. Ya, jadi kan di mana dia itu dokter yang scientific tulen begitu kan. Kemudian dia kecelakaan dan kemudian dia harus dengan itu dia nggak bisa mengoperasi, padahal itu kehebatannya. Akhirnya dia ke Tibet dan dia ketemu seorang guru spiritualis begitu. Tiba-tiba dia dikasih peta gitu kan, bukan peta, gambaran tentang diagram manusia menurut Barat itu kan seperti ini penampangnya, kemudian dia mengatakan ini menurut tahu seperti ini, jadi banyak sekali peta yang Anda tuh hanya memahami satu saja selama ini. Kemudian dengan itu kan dia nggak percaya tadinya, tapi mau tak tunjukkan langsung gitu. Sini tak tunjukkan langsung dengan pengalaman dari semacam spiritual, dan akhirnya dia lupa dari dia ingin ke Tibet untuk memperbaiki tubuhnya yang sakit menjadi dia tercerahkan dan jadi pahlawan kalau ceritanya kan itu semacam itu. Jadi intinya bagaimana dunia ini bahkan tidak hanya sesempit ya mungkin Prof, dari yang kita kira selama ini hanya satu peta saja. Petanya banyak ternyata, mungkin tidak hanya peta kita jantung, hati dan lain kalau badan itu, tapi juga ada peta cakra, peta dan lain-lain, dan semuanya itu eksis semua, jadi kompleks sekali. Kita mungkin selama ini hanya melihat satu peta. Ini menarik sekali. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke sesi pertanyaan, tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman circle semua untuk mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan karena ini dipakai untuk sertifikat. Dan tadi saya mendapat pesan dari Hana untuk mau menampilkan ini ya poster untuk kelas yang akan datang ya. Jadi di bulan depan ada 2 kelas ya, yang satu kelas rasionalitas yang akan diampu oleh Dr. Setyo Wibowo, ini membahas tentang filsafat Yunani khususnya Platon. Pada bulan depan pada hari Selasa bisa mendaftarkan kepada Minci ya, itu yang pertama. Yang kelas hari Rabu posternya ya ada juga kelas dari Dr. Francisco Budi Hardiman yang membahas tentang ya filsafat kontemporer ya, dan kaitannya dengan lebih banyak tentang hermeneutika. Teman-teman circle jika ingin mengikuti kelas-kelas tersebut bisa mendaftar ke nomor yang sudah ditunjukkan dalam poster. Dan di sini ada beberapa yang sudah raise hand dan juga ada yang di chat, tapi tadi ada pesan dari Hana, katanya yang pertama kali tanya adalah Bapak Agus Rudi Hartono. Jadi kepada Bapak Agus Rudi Hartono saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Mas Nurdin. Selamat malam Prof. Bambang. Apa kabar? Ya, saya pernah dengar yang anekdot tuh Prof, bahwa para saintis itu masih mendaki puncak kebenaran pada saat mereka mendaki di puncaknya sudah ada para teolog gitu, Prof. Jadi saya menarik presentasi profesor itu dengan anekdot tersebut. Jadi saat-saat ini sepertinya para saintis atau filsuf juga sudah kembali lagi kepada Brahmanya agama Hindu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala agama Islam atau Manunggalikaulawinya Kejawen gitu, dan juga ketuhanan yang mahasanya Pancasila gitu. Dan juga roh absolutnya Hegel.
Itu apakah seperti itu, Prof? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua saya, tadi Prof sempat bilang bahwa memang realitas itu adalah cinta begitu. Nah, apakah ada penelitian neuroscience? Halo, bisa kedengeran ya? Halo, Oke. halo. Ya, bisa kedengeran ya. Ya, pertanyaan nomor 2 saya adalah apakah memang ada penelitian bagaimana jika manusia membenci atau mendendam kepada sesama manusia? Karena saya menanyakan ini karena tadi Prof. Bambang sempat bilang ya antara siapa Muhammad Ali dengan siapa tadi itu, Prof. Ya. Lalu saya juga mau menanyakan mengenai ketegangan antara deterministik dengan paham kebebasan gitu, Prof. Karena tadi Prof juga sempat bilang bahwa semuanya itu kejadian-kejadian ini ada apanya ya, kayak seperti ya deterministik ya. Saya menginterpretasikan ini sebagai deterministik. Jadi yang Prof Bambang bilang tadi, Prof Bambang dapat buku-buku gitu. Nah, apakah memang hidup manusia itu deterministik, sudah ditakdirkan dari sananya begitu? Nah, kalau saya melihatnya ini, Prof, implikasi moralnya, Prof, karena saya melihat misalnya para pembom bunuh diri gitu, Prof. Nah, dia bunuh diri, dia bawa bom ke suatu tempat, dia bunuh diri, lalu dia bilang ini sudah deterministik, ini adalah takdir saya begitu. Nah, mungkin itu saja. Sama satu lagi, Prof, sorry. Pandangan Profesor Bambang mengenai reinkarnasi, saya mencoba mengkorelasikannya dengan paham panpsikisme David Chalmers dan Philip Goss yang mengatakan bahwa setiap benda atau materi itu memiliki kesadaran. Nah, apakah memang setelah kita mati atau ini roh kita atau kesadaran kita itu bisa saja bukan menjadi makhluk hidup, tapi menjadi tembok, menjadi buku atau menjadi lampu seperti itu gitu. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Ya. Ya, yang pertama itu apakah sains sekarang sedang mengarah ke sesuatu yang dulu dalam agama bisa disebut Allah, Brahman, apapun ya, Yahweh, sebagainya gitu. Saya kira iya, tapi rutenya berbeda, gitu kan? Rutenya yang berbeda, karena bagaimanapun sains memang berangkat dari hal yang sangat fisik, gitu kan ya, dari fisik, dan dengan kehati-hatian, dengan keterukuran dan sebagainya, makin masuk ke hal-hal yang pada akhirnya memang non fisik secara tak terelakkan, gitu kan ya. Dan pada level non fisik yang adalah tadinya otak manusia, gitu kan, tapi akhirnya problem otak manusia itu sampai pada soal kesadaran. Kesadaran itu apa? Dan ternyata ketika meneliti kesadaran, orang sampai pada sesuatu yang secara konvensional, tradisional disebut roh, gitu kan ya. Nah, itu tuh ada nggak itu? Lama sekali dulu sains alergi terhadap istilah itu, gitu ya. Karena itu mengingatkan, kalau di dunia barat ya, mengingatkan pada rezim wacana teologis yang abad pertengahan gitu. Tapi sekarang rupanya memang itu tak terelakkan. Kalau makin dalam ya makin masuk ke misteri itu, mau diapain lagi gitu kan ya. Ya, jadi pelan-pelan memasuki ranah yang biasa kita sebut spiritual, tapi rutenya berbeda, vokabularinya juga berbeda, gitu kan ya. Cara bernalarnya berbeda gitu. Iya, lalu yang kedua soal cinta dengan apa namanya, bagaimana dari sudut neuroscience. Begini, susah, neuroscience kan juga macam-macam ya. Neuroscience itu kan macam-macam. Kalau dari neuroscience yang jalurnya fisikalistik seperti Daniel Dennett, Patricia Churchland, Francis Crick dan sebagainya, ya itu semua
tidak ada cinta atau benci itu hanyalah siasat untuk survival belaka gitu kan ya. Itu tuh yang bagi saya tuh selalu merasa terlalu sempit itu gitu dari kaum fisikal itu. Bahwa segala hal sampai peradaban, sampai aspirasi kita yang paling halus sekalipun, itu tuh hanya untuk survival gitu kan ya. Jadi dan tidak ada sesuatu realitas yang lebih tinggi daripada otak ini ya. Otak aja. Kalau kita mati ya selesai perkara sudah gitu kan ya. Nah buat saya tuh kok kalau dalam penyakit mata itu seperti apa, miopik gitu loh, cuman hanya bisa ngelihat yang dekat gitu loh, nggak bisa lihat yang jauh gitu loh. Miopia itu menurut saya tuh kok ya aneh gitu kan, sempit sih sebenarnya gitu kan. Menurut saya tuh kaum fisikalis tuh kok sempit sekali ya. Semuanya tuh diterjemahkan hanya sebagai naluri survival gitu, entah itu survivalnya gen ke survival siapa gitu, dengan ya tapi tetap menurut saya terlalu sempit ya. Nah, memang ada neuroscience yang lain, ada neuroscience yang fisikalis tapi lebih moderat, itu melihat bahwa bagaimanapun kesadaran itu sesuatu yang dengan value dan sebagainya, sesuatu yang mengatasi sekedar interaksi neural system di kepala. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar interaksi neural di otak gitu kan. Nah, yang menarik buat saya adalah kelompok yang ketiga yang justru semakin non fisik gitu kan ya. Yaitu tadi yang beberapa di literatur saya sempat sebutkan ya. Yang belum saya sebut adalah Myers ya. Kelly yang mengolah psikologi dari William James dan Myers di abad 19 gitu, yang sebetulnya meneliti sangat serius tentang berbagai gejala paranormal. Susahnya kaum fisikalis itu sudah alergi duluan, sudah a priori duluan, jadi terhadap kayak gitu ya udah. Dan menurut saya jadi nggak fair dong gitu kan. Orang seperti William James, Myers, Kelly dan Mario Burger dan sebagainya merasa itu tuh real gitu kan. Di seluruh dunia ada fenomena itu, sepanjang sejarah ada fenomena itu. Dan kalau ujung-ujung itu disebut primitif, ya gimana? Enggak. Itu justru totaliter, itu justru otoriter gitu kan. Itu tidak ilmiah malahan. Nah, justru kelompok yang non fisikal ini secara serius mendata fenomena paranormal itu. Buku dari Kelly tebal sekali itu, saking gregetannya mau mendata bahwa itu tuh real gitu ya. Itu bukan halusinasi, itu bukan apalah kayak gitu-gitu. Nah, fenomena kerasukan lah, apa dan sebagainya itu ada memang entitas atau realm yang di luar diri kita yang fisik ini. Dan mereka bahkan terbalik melihatnya. Otak itu hanya kita pakai sementara gitu, hanya dipakai sementara oleh si roh ini gitu kan ya. Dan dari dari jalur ini, menurut saya mereka ini jauh lebih meyakinkan dan lebih bisa menjelaskan banyak fenomen yang dialami oleh yang muncul dalam pengalaman kita dari dulu sampai sekarang gitu. Jalur yang non fisik ini. Cuman ya karena kita masih levelnya juga sangat tergila-gila pada bukti fisik and so on so forth, jadi best seller ya yang fisikalis itu gitu kan ya. Dan saya tahu di Indonesia pun banyak orang yang keranjingan, Daniel Dennett lah, Richard Dawkins lah, apalah semua, Sam Harris, yang sebetulnya di ranah cognitive science kalau mau lebih luas lagi itu sudah diatasi, sudah cukup jauh sebenarnya gitu loh. Jalur-jalur bottom up itu sebenarnya sudah diatasi oleh jalur yang top down ya, yang melihat justru otak itu hanya dipakai, hanya instrumen yang dipakai saja oleh roh gitu ya. Lalu yang ketiga ya, ini memang selalu muncul pertanyaan ini ya, antara dikotomi kesannya antara determinisme dan kebebasan.
Tapi kalau dari perspektif yang tadi saya jelaskan, sebetulnya determinisme itu kesan seperti determinisme bahwa tidak ada yang kebetulan. Itu sebetulnya hanyalah efek dari keputusan masing-masing orang dari kebebasan orang, tapi di dunia sana gitu loh. Di dimensi lain itu yang memutuskan kita pengen jadi apa kita sendiri gitu. Dan dari sudut itu ya tetap bebas. Cuman kan ada banyak roh. Jadi keputusan saya, kebebasan saya dan keputusan saya untuk jadi apa berkaitan dengan keputusan teman-teman saya yang lain juga, semua orang lain juga gitu. Dan itu menjadi jejaring yang kesannya jadi deterministik. Tapi dari hulunya itu kan hilirnya kesannya kayak semua kalau itu deterministik. Deterministik itu lebih karena semua yang saling terkait. Tapi di hulunya itu di hilirnya. Di hulunya itu di awalnya ya kita sendiri sih yang bebas menentukan. Kita mau milih sekarang mau ngalamin sebagai apa, sebagai sosok apa dan apa gitu. Tapi roh lain juga mengambil keputusan yang lain gitu. Cuma nanti itu efeknya saling berkaitan. Jadi sebetulnya kebebasannya tetap bebas sih. Tetap bebas. Efek determinisme itu hanya efek konkretnya seakan-akan karena kita berbenturan dan berkaitan, bukan berbenturan, berkaitan keputusan-keputusan orang lain. Nah, tapi kalau kemudian dikaitkan dengan implikasi moralnya, nah itu memang menarik, memang menjadi pelik gitu kan, menjadi pelik kalau kaitan dengan nilai moral itu karena banyak orang-orang yang mengalami pengalaman mistik, ujung-ujung itu mengatakan apapun yang terjadi di dunia ini sempurna adanya, gitu kan ya. Apa yang ada adalah apa yang ada, dan itulah sempurna gitu kan. Nah, omongan-omongan para mistikus juga gitu kan ya. Nah, itu tuh sulit sekali kita pahami, tapi kira-kira gini, yang nilai-nilai moral dan sebagainya itu tetap penting, tapi dalam kerangka horizontal, dalam kerangka hubungan kita dengan manusia lain. Segala aturan, nilai moral dan sebagainya itu penting. Kalau dalam framework yang vertikalnya, di sononya, halnya bisa jauh lebih pelik daripada boleh tidak boleh gitu, daripada aturan-aturan yang kita bikin di sini gitu kan. Karena itu menyangkut sesuatu yang betul-betul transendental yang kita juga sama dengan fakta begini loh. Kalau Yesus itu berasal dari Tuhan sendiri, bahkan Tuhan sendiri dan harusnya maha sakti, kenapa kok membiarkan diri tersiksa? Kenapa bahkan tersiksanya kok penuh skandal gitu ya. Nah itu kan banyak hal yang sebenarnya kalau pada level vertikal itu juga nggak sepenuhnya paham apa tuh ya gitu. Nah termasuk yang bunuh diri. Kalau bunuh diri itu memang orang bisa karena depresi, tapi juga karena salah paham, memburu surga, tapi malah menciptakan neraka bagi orang lain gitu kan ya, dengan meledakkan diri sebagainya. Itu kekurang pahaman dan selalu bisa orang salah memahami. Tapi satu hal, rupanya kalau bunuh diri itu bukan sesuatu yang ideal karena setiap orang dulunya memutuskan untuk hidup secara tertentu. Nah, kalau dia akhirnya bunuh diri itu tidak dikehendaki. Bunuh diri berarti apa yang dia rencanakan tidak selesai. Dia tidak mengerjakan apa yang diputuskannya, yang dipilihnya dulu. Maka dia harus mengulang kembali, gitu kan ya. Kalau dia depresi lantas bunuh diri, kalau bunuh diri berarti dia belum menyelesaikan karena kehidupan depresi itu dia pilih dulunya untuk kepentingan pertumbuhan tertentu, sehingga dia harus mengulang lagi supaya proyeknya itu terwujud benar gitu. Tapi itu juga bukan lantas disiksa di neraka atau apapun, dia balik lagi aja. Ya, artinya kalau dia menderita lantas bunuh diri, dia memang harus menjalani hidup yang menderita itu aja gitu, mengulang lagi aja. Oke, apakah ini semua arah panpsikisme? Ada banyak pihak sekarang itu cenderung melihat ke arah panpsikisme. Itu seperti lebih bisa menjelaskan daripada
panfisikisme, panfisikalisme. Ya di situ ada David Chalmers, tapi juga orang seperti siapa namanya, Alfred North Whitehead, dan banyak pihak sih sebetulnya merasa pada akhirnya lewat fisika kuantum dan sebagainya, pada akhirnya sepertinya lebih masuk akal kalau sebetulnya yang fisik ini hanyalah manifestasi sementara saja, dan yang lebih inti sebetulnya adalah yang non fisik, yang psikis atau sebut apapun. Terima kasih Mas Jeffrey atas pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Prof. Bambang. Saya ingin mempertanyakan atau istilahnya anggap saja istilahnya menggugat cara berpikir bahwa atau otak atau brain itu adalah berpikir, karena ada statement-statement yang mengatakan bahwa mind and brain. Mind itu adalah materi, tapi kalau brain itu materi. Jadi sesuatu yang bersifat materi tidak mungkin bisa berpikir, tetapi yang berpikir adalah yang immateri, itu yang mempengaruhi yang bersifat materi. Jadi saya berpikir dari tarian ini adalah bahwa brain itu lebih bersifat syaraf-syaraf otak, sel-sel otak yang menggerakkan seluruh sistem anggota tubuh kita. Jadi lebih bersifat seperti itu, fisik. Jadi kalau dikasih contoh sebetulnya dari orang yang begitu saleh sama orang yang radikal atau yang teroris, itu kalau kita umpama kita bedah otaknya brain, itu sebetulnya tidak ada bedanya, sama. Mungkin lebih besar atau lebih kecil, atau sel-selnya mungkin ada beda dikit-dikit. Tapi secara penggerak utama adalah yang ada di soul, artinya mind itu sendiri. Jadi itu peranannya, saya melihat peranan yang begitu besar untuk mempengaruhi seseorang, termasuk ekspresi kebencian dalam raut wajah seseorang, itu merupakan suatu ekspresi dari soul sendiri. Bagaimana konfirmasinya, Pak Prof? Saya setuju, Mas Agus. Saya setuju. Jadi saya selalu kesulitan juga menerjemahkan mind, karena mind itu lebih luas daripada sekedar brain gitu kan ya. Tapi saya sendiri kalau dari seluruh paparan saya tadi, sebetulnya mind itu bagian dari soul, dan yang menggunakan si brain untuk berpikir. Jadi kayak brain itu kayak prosesor sebenarnya, kayak prosesor yang apa namanya, yang ketika apa namanya roh itu menggunakan tubuh kita, maka dia prosesornya adalah brain. Tapi sebetulnya seluruh sel kita bahkan yang apa namanya. Jadi kayak brain itu lebih kayak CEO yang mengolah segala informasi yang sebetulnya dikerjakan oleh para sel. Di sini masyarakat sel, yang lebih rumit lagi sebetulnya itu. Yang cerdas itu sel-sel. Yang digunakan oleh roh itu, digunakan oleh mind, itu adalah sel-sel. Cuman sel-sel itu memang diaturnya oleh CEO itu otaknya. Dan memang betul kalau secara fisik otak itu rusak, misalnya kebentur sesuatu atau cacat atau apa, ya memang ada akibatnya juga gitu. Tapi ketika dia kembali ke soul, tetap aja soul jauh lebih luas daripada misalnya seseorang itu gila, tapi kalau dia meninggal, jadi kembali lagi sih sebenarnya hanya mungkin jejak kegilaannya sebentar gitu. Kecuali kalau dia memang tidak bisa mereorientasi diri kembali, dia muter-muter. Tapi sebenarnya kalau dia bisa mereorientasi diri kembali, ya sebenarnya rohnya nggak gila sih, normal aja. Tapi justru kalau orang gila di rumah sakit jiwa, saya kalau dianalisa brainnya sehat sama sekali rasanya. Yang terganggu jiwanya, bukan brainnya. Brainnya dibedah ya normal aja sebetulnya. Bagaimana? Ada macam-macam. Ada yang brainnya juga cacat. Ada yang karena pengalamannya jiwa. Nah itu kan itu juga tuh istilah jiwa, roh dan sebagainya, sukma, nyawa, kan itu juga nggak jelas-jelas amat. Itu hanya menunjukkan dimensi spiritual gitu kan ya.
Oke, yang lain? Karena Terima nampaknya kasih. banyak ini. Terima kasih, Prof. Tes, tes. Terima kasih. Selamat malam, Prof. Bambang. Selamat malam, Bapak Moderator. Saya punya 2 pertanyaan ya. Yang pertama, hari ini kan dibahas tentang manusia yang mencari media konsep ya, media-media untuk menangkap sesuatu atau dimensi yang non-wujud itu gitu. Tadi dari Prof. Bambang juga sempat menyampaikan bahwa para saintis menciptakan alat-alat untuk menangkap dimensi-dimensi non-wujud. Sebenarnya sepanjang sejarah manusia sudah berlomba-lomba untuk menangkap yang non-wujud itu. Misalnya kalau di Bali mungkin dengan konsep atau media yang disebut dengan para dewa, ya dewa Siwa, Wisnu dan seterusnya. Terus kalau misalnya filsuf modern seperti Hegel dengan roh absolut atau Schopenhauer mungkin dengan kehendak gitu dan seterusnya gitu. Pertanyaan saya, apakah apa sih mereka apa sih medianya berbeda-beda, tapi apakah mereka berusaha menangkap dinamika non-wujud yang sama seperti itu, Prof. Bambang? Seperti ya Hegel itu tadi kan, roh absolut misalnya gitu kan, Schopenhauer dan kehendaknya. Mereka sebenarnya berusaha menangkap dimensi non-wujud seperti orang-orang kuno yang dengan menciptakan konsep-konsep banyak dewa untuk menangkap yang non-wujud itu. Apakah Ya. boleh disamakan seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang tadi ada kalimat bumi penuh kegelapan ya. Slide terakhir, kedua yang terakhir kalau nggak salah. Nah, saya singkat saja. Jadi misalnya ada kehidupan manusia yang normal gitu kan, lahir di keluarga yang berada, mendapatkan pendidikan cukup, hidup baik secara materi, berpendidikan, berkeluarga, punya rumah baik, terus mati dengan tenang gitu ya. Terus kemudian dengan anak-anak di sampingnya. Kalau menurut saya hidup yang seperti itu hidup penuh dengan kegelapan, karena ya orang-orang seperti ini sebenarnya dia hanya melakukan sesuatu yang diulang-ulang saja gitu ya. Jadi dia tidak pernah mempertanyakan secara reflektif. Selama tidak pernah mempertanyakan hidup secara reflektif, ya berarti hidup dalam kegelapan. Mungkin karena nyamannya hidup dia gitu loh, karena ya berjalan begitu saja, semuanya bahagia seperti itu. Jadi apakah kalau misalnya saya katakan seperti itu adalah hidup dalam kegelapan, apakah Prof setuju gitu? Seperti itu. Terima kasih. Ya, ya. Menarik ya. Apa namanya? Yang pertama, saya kira itu saya setuju dalam artian begini, bahwa selalu ada dimensi yang nirwujud ya. Itu tuh saya kira memang tak terelakkan ya, bahwa ada dimensi yang non fisik gitu dan terus-menerus itu merangsang manusia untuk bertanya-tanya. Itu tuh begitu real sehingga justru yang menjadi aneh itu adalah kaum fisikalis gitu, yang memaksa semuanya itu menjelaskan semuanya hanya dari sudut wujud gitu kan, dari fisik. Nah, sepanjang sejarah saya setuju orang-orang itu bisa menggunakan konsep, bisa menggunakan ritual, sekarang menggunakan peralatan teknologi untuk mencoba menangkap fenomena nirwujud itu. Sehingga saya setuju pada level konseptual macam-macam orang ya, dan para filsuf menyebutnya dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Bisa kehendak lah itu dari Schopenhauer, bisa roh absolut dari Hegel dan sebagainya. Bisa being pada Heidegger. Ya sebutannya bisa macam-macam, dan itu memang betul, itu bisa seperti Brahman atau Allah atau apa. Itu peralatan konseptual. Nah sekarang ditambah dengan peralatan, kalau dulu ditambah peralatan magis ya, perdukunan. Sekarang peralatan teknologis, memang fisik sekali. Ya itu, saya setuju itu di yang pertama. Nah yang kedua ini tuh saya nggak tahu ya,
karena apakah seseorang itu di sononya memutuskan, misalnya saya sudah capek miskin di kehidupan yang sebelumnya, maka saya pengen ngalamin hidup yang bahagia saja, menjadi kaya, sejahtera, sehat, berumur panjang. Kan bisa juga gitu memutuskannya gitu. Nah, maka dia memang somehow akhirnya mengalami itu gitu kan ya. Tapi yang kalau dibayangkan orang yang kegelapan adalah misalnya begini, entah bagaimana, apapun yang tadinya dia putuskan dulunya di dunia sana, tapi akhirnya di dunia sini dia menjadi ateis, dan tidak peduli pada apapun juga, segala yang berbau rohani apapun kagalah gitu. Bagaimana dong mereka itu nanti di sananya? Rupanya orang macam ini juga akan baik-baik saja, cuma dia akan seperti orang tertidur, dia tidak tahu bahwa di sekelilingnya tuh ada banyak kegiatan gitu. Kan kalau orang tidur, terus sebenarnya sekelilingnya hiruk pikuk banyak kegiatan gitu, tapi dia tertidur. Nah, terus tapi pada suatu ketika dia akan bangun juga, karena rupanya itu bagian dari rule-nya di sana, tidak ada seorang pun yang tidur terus, meskipun di sana juga tidak ada waktu gitu. Dia akan terbangun sendiri, dan kalaupun terbangun, orang macam ini atau roh macam itu hanya akan meraba-raba, mengkonstruksi sendiri aja. Ini apa ya? Ini apa? Ini mungkin itu, ya seperti itu. Sementara orang yang sudah punya ide, ya itu akan masuk mengalami apa yang dipikirkannya. Kira-kira seperti itu. Silakan yang lain. Terima kasih Prof. Bambang atas jawabannya. Terima kasih. Selamat malam, Prof. Ya, malam, Pak Yones. Selamat malam untuk semuanya. Semoga suara saya masih terdengar. Prof, maaf saya terlambat 30 menit. Terakhir saya hanya sampai pada materi yang diberikan Prof tentang energi. Kalau melihat tema Memento Mori, ingatlah kan apa yang saya baca dari tulisan Mas Nur tadi siang, yang panjang itu lumayan memberikan pengertian kepada saya, tapi di situ intinya saya sebutkan bahwa setiap kali kita mengingat akan kematian, maka kita pun harus mengerti dan memahami arti hidup kita yang sesungguhnya. Jadi kalau Epikuros mengatakan bahwa kita hidup hanya sementara, maka kita harus nikmati dan bersenang-senanglah. Tapi lebih dari itu, apa yang saya baca dari tulisan Mas Nurdin tadi, supaya kita mengerti arti kehidupan dan memahami grand function-nya Tuhan. Nah, kemudian dari penjelasan Prof tentang energi, hidup itu dasari oleh energi. Kalau hukum termodinamika atau kekekalan energi tidak bisa dimusnahkan dan juga tidak bisa diciptakan, tapi energi bisa berpindah dari satu bentuk wujud ke bentuk atau wujud yang lain. Nah, kalau dengan demikian, benarkah apabila energi ini kita capai dari taraf dasar manusia yang paling rendah, pemikiran yang paling rendah adalah dari pertama makanan, dari asupan nutrisi yang kita terima. Dan kemudian berkembang lagi, orang mengenal diet, mengenal puasa dan sebagainya, orang mencari sumber-sumber energi yang paling dekat dengan alam dan paling mendekati Tuhan sendiri. Lalu semakin tinggi peradaban manusia secara spiritual, kemudian energi tidak harus diambil dari makanan, tetapi bisa dari pernapasan. Nah, orang menyebutnya prana atau olah pernapasan, tapi prana ini sebenarnya bukan napas. Prana itu sendiri artinya energi. Nah, pertanyaan saya gini, apakah nafas itu juga bisa disebut energi? Sedangkan air, angin, api, dan sebagainya itu hanya manifestasi atau perwujudan dari energi sendiri.
dan apakah energi itu sendiri apa yang benar yang disebutkan oleh Romo Setio dalam filsafat Stoa itu bahwa termasuk dalam percikan logos yang sama. Jadi kalau saya rangkum dari apa yang saya terima itu apa yang disebut dengan energi, apa yang disebut dengan percikan logos yang sama, apa yang disebut dengan napas, apa yang disebut kesadaran, dan apa yang disebut dengan Tuhan atau Allah itu sama. Apakah ini benar, Prof? Saya minta penjelasannya. Kemudian berhubungan dengan kesadaran, apakah yang dimaksud kesadaran ini adalah kesadaran spiritual? Artinya bahwa sejauh ini yang kita terima, yang namanya orang sadar itu ya orang dalam kondisi sadar secara fisik. Tapi kesadaran yang dimaksud Prof di sini, apakah kesadaran yang lebih dari itu? Kalau sains mengatakan dari Tesla itu ether atau ruang kosong atau quantum field, jadi tempat yang di mana semua potensi energi itu berasal. Kalau orang meditatif menyebutnya sebagai titik kosong, titik nol, di mana kondisi ini adalah kondisi kesadaran ketika orang tidak tidur, orang tidak sedang bermimpi, orang tidak dalam kondisi kesadaran fisik. Nah, apakah kesadaran yang dimaksud seperti itu? Jadi supaya ini bisa lebih menjelaskan kepada kita apa nanti yang mau dimaksudkan dengan memahami kematian itu sendiri berkait dengan kehidupan kita yang sesungguhnya. Terakhir, soal surga, neraka, dan reinkarnasi, Prof. Saya kok menjadi sebenarnya agak bukan ragu, tapi saya percaya dengan keyakinan iman agama saya, agama Katolik itu, kita mengenal yang namanya surga, neraka, dan api pensucian. Tapi saya runtut-runtut itu, saya lebih mampu memahami, lebih bisa memahami apa yang disampaikan dengan reinkarnasi. Dalam agama Hindu ada Brahman, Atman, Karman, Samsara, dan Moksa. Itu menjadi lebih gamblang untuk kami menikmati itu. Nah, tapi keyakinan kami surga dan neraka, tapi akhirnya kami menyebut bahwa surga dan neraka ataupun reinkarnasi itu apakah hanya ilusi. Jadi artinya bagaimana supaya kita bisa menjelaskan arah kehidupan kita yang sesungguhnya nanti akan seperti apa. Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yohanes. Jadi, ya energi sebetulnya kalau dalam framework yang paparan saya tadi, segalanya adalah energi. Saya tadi menyebutnya pakai istilah SEX ya. Seluruh kehidupan adalah seks dalam arti synergistic energy exchange gitu kan ya. Pertukaran energi yang melahirkan sesuatu yang baru terus menerus. Jadi termasuk tadi saya jelaskan di awal itu juga itu bahkan paling kerasa, paling konkret sebetulnya dalam nafas, Mas. Yaitu nafas itu kita masuk kita hirup, kita keluarkan, kita hembuskan, kita hirup. Itu adalah pertukaran energi juga, gitu kan. Tapi termasuk ini Anda bicara, saya bicara, itu juga pertukaran energi yang kebetulan yang akhirnya menimbulkan gagasan baru, pikiran baru, gitu kan ya. Webinar ini adalah energi, tapi juga kalau kita nonton, kalau kita baca buku, kalau kita apa, semua itu seluruh kehidupan adalah pertukaran energi. Gitu. Jadi ya, ini lebih istilah generik untuk segala unsur dalam kehidupan yang berinteraksi gitu loh. Pikiran kita adalah energi juga. Gitu. Jadi dalam arti itu sih kalau dalam framework saya. Energi itu apapun, the whole life sebetulnya adalah interaksi energi. Itu bisa berupa logos, boleh aja gitu kan ya. Tapi itu juga sebutan. Ya susahnya kita tuh seperti tadi dari pertanyaan penanya yang sebelumnya ya. Artinya orang menciptakan banyak peralatan konseptual gitu loh. Untuk mencoba menyebut dan menalarkan bagaimana energi ini bekerja gitu kan ya.
Dan energi sendiri istilah itu relatif juga baru karena itu muncul dari sains kan ya. Sebelumnya kalau dari tradisi-tradisi yang lebih tua ada prana, ada chi, ada apalah kayak gitu. Jadi sebenarnya peralatan konseptual yang digunakan untuk menyebut anu itu power of life yang bekerja dengan banyak cara itu, ya sekarang itu disebut energi gitulah gitu. Jadi itu lebih istilah generik yang terdengar lebih akrab dengan perkembangan sains sekarang sebetulnya. Tapi maksud saya dulu ada banyak istilah yang berbeda tapi untuk hal yang sama. Lalu apa kesadaran yang dimaksud tuh apa? Ya ini juga ada banyak versi sebutannya, tapi barangkali di salah satu versi dari Neil Donald Walsh itu menurut saya menarik sekali karena realitas hidup kita dalam hidup kita ini ada banyak hal yang tidak kita sadari sebetulnya, tapi bekerja, working ya, yaitu mekanisme tubuh kita itu semua bekerja pada level subconscious. Apa namanya, mekanisme metabolisme tubuh sebagainya kita tuh bekerja secara subconscious. Tiba-tiba kita pengen pipis ke belakang, tiba-tiba kita lapar, tiba-tiba kita kena stroke. Sekarang kita nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di dalam tubuh kita itu. Proses-proses kehidupan di dalam tubuh kita itu bekerja secara subconscious. Sementara dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, seperti Anda sekarang di hadapan saya, dalam peristiwa-peristiwa hidup kita yang sehari-hari, kesadaran juga berlangsung, dan itulah consciousness yang biasa aja, gitu ya, daily consciousness ya, pada taraf yang untuk kehidupan praktis kayak gitu ya, itu kita memang sadar juga, kita nggak pingsan, nggak apa gitu kan ya, kita sadar, kita bisa mendengar semua dan bisa memikirkan apa yang kita dengar, apa yang kita cium dan sebagainya, sadar, itu consciousness. Jadi tadi subconsciousness, ada consciousness. Nah, ranah kesadaran yang lebih tinggi yang biasa didapat kalau orang bermeditasi, kalau orang berzikir, kalau orang apa namanya, ya berkontemplasi pendeknya dalam aneka bentuknya di berbagai agama, itu orang mencapai sesuatu yang biasa disebut super consciousness, tapi bukan, tidak ada hubungannya dengan Freud ya. Ini tidak ada hubungan dengan Freud ya. Super consciousness itu artinya tingkat kesadaran yang lebih tinggi levelnya. Apa itu disebutnya, level meditatif itu dimensi ya. tak terbatas. Ya itu ya, super consciousness. Nah, konon pada kaum mistikus atau sufi ataupun apalah orang yang mengalami satori atau pendeknya pada dimensi mistik, orang bahkan bisa mencapai suatu tingkat kesadaran yang merangkum ketiga-tiganya sekaligus, dan itu kesadaran yang sangat tinggi. Disebutnya supra, bukan super. Supra consciousness yang merangkum ketiga-tiganya. Dan pada level itu seseorang seperti keluar dari determinasi fisik dan makin masuk ke dimensi rohnya gitu kan. Dan orang-orang seperti itu yang entah bagaimana suka bisa bikin mukjizat lah, bisa melayang lah, bisa apa kayak gitu-gitu ya. Karena dia mengatasi, ya bisa. Ya, karena dia mengatasi hukum fisiknya gitu kan. Karena dia sudah, nah ini tingkat kesadaran ini yang ya dicapai oleh banyak pihak sebetulnya, para dukun Indian, orang-orang yang memang sengaja berkontemplasi di sana. Oke, ini waduh sudah sangat pendek waktunya. Surga dan neraka itu istilah-istilah konvensional yang sebetulnya kalau dari sudut framework saya tadi, intinya dunia alam dimensi sana itu dunia yang membahagiakan sih sebenarnya gitu. Kalau saja mind frame kita itu positif ya, sebenarnya membahagiakan. Banyak kebahagiaan dalam hidup kita di sehari-hari itu hanyalah icip-icip untuk kebahagiaan di dimensi yang sana. Barangkali itu yang disebut surga. Oke,
Silahkan, ini saya sudah ditegur waktunya. Ya. Ya, terima kasih Prof. Bambang atas jawabannya. Ini saya akan masuk ke pertanyaan di chat, saya rangkumkan saja supaya mudah. Jadi ada pertanyaan tentang tadi dijelaskan mengenai reinkarnasi, apakah itu sama dengan ajaran Timur misalkan kayak Buddha ataukah itu lain? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tren bahwa orang mencoba sains ini ya, mencoba untuk membangkitkan orang mati dengan cara ditaruh di tabung silinder begitu, dan kemudian nanti kira-kira 100 tahun lagi nanti dibuka, kemudian diharapkan bisa hidup lagi semacam itu. Apakah itu tadi sesuai dengan paradigma baru ini atau sebenarnya itu masih dalam paradigma yang materialistik itu sebenarnya tubuh kekal semacam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan bunuh diri. Bunuh diri itu apakah sebenarnya merupakan pilihan tadi dari roh dan atau semacamnya itu, jadi bahwa ya saya pengen mengalami peristiwa bunuh diri itu, ataukah itu ya bukan, jadi bukan di tengah-tengah tapi memang dia ingin mengalami tentang bunuh diri itu semacam apa. Dan masih terkait dengan bunuh diri, pertanyaan yang keempat adalah kalau misalkan ada aborsi sekarang semacam itu, berarti kan roh tidak sampai dewasa dan lain-lain, apakah itu juga semacam pilihan atau bisa roh yang lain itu memutus kehidupan roh yang lain. Dan pertanyaan yang terakhir adalah sebenarnya batasan antara dunia fisik dan dunia roh itu apakah dalam temuan terakhir ini apakah ini overlap atau ya seperti apa mungkin Prof. Bambang? Terima kasih, itu pertanyaannya. Ya, banyak. Ya, saya tidak tahu persis ini seberapa sesuai, seberapa tidak sesuai dengan apa ajaran Hindu atau Buddha. Cuman kesan saya secara umum seringkali reinkarnasi dibayangkan sebagai keterkutukan gitu, sampai orang tuh terus memperbaiki diri lantas bisa lepas dari siklus itu. Nah, kalau dari sisi yang ini, sejauh saya telusuri itu bukan kutukan ya. Itu bukan kutukan, itu berbagai, di satu pihak itu mekanisme sebab akibat, terus itu hukum alam, tapi juga menjadi lebih pelik karena ini sebagian juga kemudian adalah pilihan pribadi untuk mereinkarnasi lagi atau tidak bereinkarnasi dan sebagainya. Dan ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan tentang bunuh diri itu. Entah bagaimana, sejauh saya belum tahu jawabannya secara persisnya tepat, tapi dari literatur yang saya telusuri, hampir selalu dikatakan bunuh diri itu seperti pembatalan ya. Artinya orang tidak, hukumnya tidak dimungkinkan sebetulnya untuk memilih dari sononya, dari hulunya untuk bunuh diri. Sehingga kalaupun orang bunuh diri itu, ya itu ya entah bukan kesalahan atau apa, karena urusannya juga bukan soal dosa-dosa gitu ya, menyalahi alur alam aja gitu, sehingga dia harus mengulangi lagi proyek hidupnya, karena seperti apa ya, seperti pembatalan yang sebenarnya tidak harusnya begitu gitu, bunuh diri itu. Nah, tapi ini yang menarik, apakah pilihan roh-roh itu bisa juga mengganggu pilihan roh lain dalam arti memutuskan gitu ya, memutus. Nah, ini tuh ada kaitannya dengan istilah kesempurnaan, karena dalam berbagai literatur itu selalu dikatakan segala yang terjadi di alam semesta ini sempurna adanya. Karena nah itu tuh kata sempurna itu saya masih meraba-raba sebetulnya. Tsunami, WTC ditabrak gitu kan ya, atau kejadian Suriah atau apa itu tuh tetap disebut sebagai sempurna, mungkin hanya dalam artian bahwa seluruh interaksi kehidupan ini adalah produk dari kebebasan kita. Maka jadilah apapun yang kau putuskan, barangkali gitu. Jadi bangsa Suriah, ledakan WTC, tsunami, sebagainya itu semua interaksi kait-mengait pilihan-pilihan kita pada skala yang lebih kompleks dalam dunia manusia, tapi juga barangkali dunia manusia dengan alam gitu kan. Kalau dalam kasus tsunami
gempa bumi dan sebagainya gitu. Mungkin yang disebut sempurna itu ya kalian semua sudah memilih dan jadinya begini, ya oke aja gitu. Nah, itulah kehendak kehidupan, itulah namanya hidup, jatuh bangun dinamik gitu. Ya begitu. Mungkin sempurna tuh that which is ya, as it is gitu kan. Begitu. Lalu yang terakhir itu batas tegas antara fisik dan roh. Nggak tahu, saya juga pada akhirnya karena sepertinya realitas yang fisik ini kalau kesadaran orang sampai ke level kesadaran yang tadi dipertanyakan Mas Yohanes tadi, sampai ke level yang sangat tinggi yang saya juga belum mengalami, cuma banyak orang kan mengalami itu rupanya banyak keterbatasan fisik benar-benar diatasi loh. Atau contoh yang paling gampang, bangsanya debus atau apa namanya maksong di Thailand, yang di mana tubuh bisa kebal ya. Atau yang dilakukan para sadhu, mereka nggak makan tapi menjadi bertelanjang dan bisa hidup tanpa makan misalnya, kayak gitu-gitu. Ya memang itu nyata juga sih. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, pasti masih akan banyak pertanyaan tapi waktunya terbatas. Untuk memberikan kata penutupnya. Ya, saya kok makin percaya kalau mengikuti perkembangan paham-paham teman-teman yang mutakhir gitu kan, bahwa ya memang kematian itu hanya perubahan bentuk saja. Jadi yang selama ini membuat kita ketakutan itu ya tentu barangkali relasi-relasi yang sempat biasa kita nikmati dalam keluarga kita, dalam orang-orang sebagainya gitu. Sehingga mungkin yang lebih memberatkan kita, membuat kita takut adalah kalau lepas dari hubungan dengan mereka gitu kan ya. Kalau kita sendiri barangkali nggak terlalu gimana. Tapi juga yang kedua, seringkali ketakutan itu juga ditumbuhkan sepertinya oleh agama-agama, dan itu dalam rangka pedagogis ya, barangkali dalam rangka pendidikan atau apa, dan yang sifatnya itu kan pedagogi yang paling sederhana sebetulnya adalah yang berdasarkan pada hukuman dan ganjaran, reward and punishment. Saya kira kalau kita masuk ke perspektif yang lebih luas, ya mungkin halnya nggak gitu ya, dan saya kok makin percaya nggak gitu. Karena Tuhan tidak membutuhkan menghukum atau apa gitu kan. Kita sendiri adalah alat dari Sang Maha Energi itu untuk mengalami. Sehingga ngapain juga menghukum gitu. Yang hukuman adalah bahasa kita. Hukuman adalah bahasa kita, adalah konsekuensi saja dari perilaku kita, sehingga vibes kita itu menjadi membuat kita tidak nyaman gitu. Terima kasih Bapak Ibu, tapi saya sendiri masih mencari-cari, cuman ini berbagi aja, ini kok ada pandangan seperti ini ya, gitu, bermunculan gitu. Terima kasih sudah ikut setia menjadi pendengar, mendengarkan ocehan saya, semoga ada gunanya. Gitu. Ya. Sebagaimana mungkin di awal tadi Mas Dimas tadi, mungkin kelas-kelas tambahan sepertinya perlu dilanjutkan, Prof. Kalau tidak bosan ya. Terima kasih. Ini mungkin sebagai penutup dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti serial kelas ini dengan berbagai tema yang saling kait-mengait. Mungkin saya juga kembali mengingatkan, barangkali masih ada yang belum mengisi presensi, bisa diisi karena itu untuk kepentingan sertifikat, dan teman-teman semua bisa mengikuti kelas-kelas kelas lainnya yang bisa dilihat pada media sosial atau website untuk bulan depan ya. Dan kita juga mengharapkan mungkin pada bulan-bulan berikutnya Prof. Bambang bisa kembali mengisi kelas lanjutan. Terima kasih Prof. Bambang. Terima kasih semua teman-teman semuanya. Selamat malam. Saya akhiri kelas ini. Ya.